Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Siva Kristi dari kelas 10 MIPA 2 absen 6. Di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai perjalanan dakwah Rasulullah pada zaman dahulu dan relevansi dakwah Rasulullah pada zaman dahulu dengan dakwah pada era milenial sekarang. Relevansi metode dakwah Rasulullah pada masa itu dengan metode di era milenial. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu, Rasulullah menghadapi orang-orang yang bagaimana keadaan orang Arab jahiliyah sebelum Islam yang asing dari peradaban, bodoh, senang berselisih dan bercerai-berai. Bahkan sanggup tanpa ragu dan segan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka sendiri hanya karena satu alasan, yaitu malu. Seperti itulah kondisi masyarakat yang Rasulullah hadapi. Dari hal paling sederhana, bagaimana seharusnya pergaulan dengan sesama manusia, sampai hal yang paling penting dan utama dalam hidup manusia di dunia singkat ini, yakni bagaimana kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW. Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqhus Sirah menyebutkan 4 tujuan utama Rasulullah diutus. Yang pertama yaitu berdakwah untuk mengesahkan Allah, karena semua yang ada di bumi dan langit adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Poin pertama inilah yang sangat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan umat Islam ke depannya. Yang kedua yaitu berdakwah untuk kehidupan akhirat, menyeru manusia agar mempersiapkan bekal untuk kehidupan kelak, yang hanya ada 2 muara terakhir sebagai tempat kembali, yaitu yang pertama surga, yang kedua neraka. Yang ketiga yaitu dakwah untuk membersihkan jiwa dengan menjalankan ibadah yang ditetapkan Allah dan dengan meninggalkan urusan-urusan lain yang akan mengakibatkan tidak terpenuhinya wajib ibadah. Yang terakhir yaitu memelihara kehidupan masyarakat Islam sebagai ukhuwah bulat berdasarkan ukhuwah Islamiyah. Sebagai tambahan, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang memiliki arti sebagai berikut. Dari Jabir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengutusku untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dan membaguskan perbuatan. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa selain tujuan-tujuan di atas, Rasulullah SAW juga diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah orang yang sangat mulia. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul pun orang-orang Arab Quraisy memberinya gelar dengan sebutan Al-Amin, atau yang mempunyai arti orang yang dapat dipercayai. Dalam Al-Quran pun ditegaskan bahwa beliau adalah orang yang berbudi pekerti agung. Dan mungkin inilah rahasia utama kesuksesan dakwah beliau yang memang jarang sekali dimiliki oleh kita para dai pada masa sekarang ini, yakni uswah hasanah atau contoh yang baik. Namun, hal ini tidaklah lantas membuat dakwah beliau mudah, lurus serta mulus tanpa hambatan. Jalan terjal, mendaki, licin dan berliku-liku harus beliau tempuh sebelum akhirnya jadilah umat termasuk kita sekarang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dengan khairu ummah. Yang selanjutnya yaitu pembagian periode dakwah Nabi pada masa itu. Yang saya jelaskan yaitu periode Mekah. Yang pertama dakwah Siriyah atau bersembunyi-sembunyi. Pada periode ini beliau mengajak orang-orang yang terdekat dari kerabat dan keluarganya selama 3 tahun dengan sembunyi-sembunyi, face to face, berhadapan satu mulut ke mulut yang lain. Pada periode ini dakwah Rasulullah berhasil membuat orang-orang yang terdekatnya masuk Islam, yaitu yang pertama Khadijah binti Al-Khuwailid, sekaligus menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan perempuan. Yang kedua yaitu Zaid bin Haritsah, yang ketiga yaitu keponakan Nabi sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan selanjutnya ada teman karib Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, juga sangat menyambut dakwah. Dan setelah itu masuk Islam pula Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dan tak ketinggalan pula seorang pendeta bernama Waraqah bin Naufal. Setelah itu Zubair bin Al-Awwam, Abu Dzar Al-Ghifari, Umar bin Anbasah, dan Sa'id bin Al-As. Yang kedua yaitu dakwah jariyah atau terbuka. Berita lahirnya agama Islam akhirnya terdengar dan tersiar juga, hingga sampai kepada orang-orang Quraisy yang tidak suka bahkan membenci hingga tidak menerima. Namun kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan untuk dakwah secara terbuka. Rasulullah naik ke atas bukit Sofa kemudian berseru, "Hai Bani Fahir, hai Bani Adi dan suku-suku kabilah Quraisy lainnya," hingga mereka itu pun berkumpul. Orang yang berhalangan datang mengirim wakil untuk menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau kemudian melanjutkan, "Sesungguhnya aku datang untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian terdapat siksaan yang amat keras." Mendengar itu Abu Lahab berteriak, "Celakalah engkau selama-lamanya. Untuk itukah engkau mengumpulkan kami?" Saat itu turunlah wahyu, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan ia akan binasa," yang terdapat dalam Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Lika-liku Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah sangat banyak memiliki halangan dalam berdakwah di Mekah. Namun Rasulullah tidak pernah menyerah. Salah satu contoh yaitu orang Quraisy sangat memusuhi agama Islam bahkan Rasulullah. Dan mau tidak mau, orang Islam harus berhadapan langsung dengan kaum musyrikin. Beragam bentuk gangguan, ancaman mereka lontarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Juga pada suatu hari, pada saat Nabi Muhammad sholat, pada waktu beliau sujud, lantas orang-orang Quraisy menaruh kotoran unta beserta darah dan isi perutnya di atas pundak Rasulullah. Namun Rasulullah tetap bersabar dan tidak pernah marah. Lalu lika-liku tersebut berlalu begitu saja dan akhirnya pada tahun ke-6 kenabian Rasulullah, kesabaran Rasulullah dan para kaum muslimin pun membuahkan hasil. Berkat doa beliau masuklah Islam seorang pemuda yang sangat kuat dan sangat disegani, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah paman beliau sendiri. Lalu masuk pula Umar bin Khattab, orang yang sangat kuat juga dan sangat disegani. Bahkan setelah Umar masuk, umat Islam bisa lebih leluasa sholat dan tawaf di sekeliling Ka'bah. Banyak yang berpendapat bahwa keislaman Umar memang menjadi tanda kemenangan Islam. Demikianlah perjalanan dakwah Rasulullah di periode. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dakwah di masa modern. Sebenarnya ada banyak, namun saya rangkum menjadi 2. Yang pertama yaitu tantangan keilmuan dakwah yang hingga sekarang belum tampak perkembangannya yang menggembirakan. Yang kedua yaitu problem atau tantangan praksis dakwah. Relevansi dakwah Rasulullah di periode Mekah dengan dakwah di masa kini. Periode dakwah Rasulullah di Mekah sangatlah relevan dan akan selalu relevan dengan medan dakwah saat ini. Namun, lebih sangat relevan lagi jika kita sebagai umat Islam juga melakukan apa yang beliau lakukan di Madinah. Umat Islam harus punya dai yang senantiasa memperbaiki akidah umat, sekaligus aktif berperan dalam berbagai bidang kehidupan, memperbaiki diri, keluarga, kerabat, dan masyarakat hingga dapat menjadi uswah hasanah. Setidaknya jika sulit, kita mesti bisa berbagi peran dan tugas dalam menjalankan perjuangan dakwah. Ada yang senantiasa mendidik, menjaga, dan memperbaiki akidah umat. Ada pula yang aktif berperan dalam berbagai bidang kehidupan, dai, ulama, dan umara. Semuanya harus bersatu dalam perjuangan dakwah di bawah naungan akidah yang bersih, yakni akidah tauhid. Inilah kunci kesuksesan dakwah Rasulullah SAW
Dakwah beliau sangat-sangat relevan dan akan selalu relevan untuk diikuti, bahkan wajib untuk ditiru. Jika kita umat Islam sekarang ini ingin mencapai keberhasilan dakwah yang gemilang, kita harus mencontoh beliau dan kita bisa mengakulturasi dengan budaya yang sekarang agar dakwah lebih bisa diminati banyak orang, juga bisa ditangkap dengan mudah dan tentunya mudah dipahami dan diamalkan juga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.